Ya, pemirsa, ini adalah suasana di Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat, salah satu rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang sedang dilakukan proses penggeledahan sejak pagi hari tadi. Informasi terakhir yang kami dapatkan, penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan penggeledahan di rumah Firly akan segera keluar. Pertanyaannya, apakah kemudian penyidik Polda Metro Jaya akan keluar dan kemudian memberikan pernyataan kepada awak media mengenai proses penggeledahan pada hari ini? Apakah kemudian penyidik Polda Metro Jaya akan keluar dengan membawa sejumlah barang bukti tambahan yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya? Kita masih menantikan bersama pemirsa karena suasana terkini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan, tidak ada situasi dan kondisi yang berbeda jauh dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu di mana proses penggeledahan masih terus berlangsung. Awak media tidak bisa melihat secara langsung bagaimana proses penggeledahan dilakukan. Awak media hanya bisa melihat dari depan rumah Firly Bahuri yang berlokasi di Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat. Ini dia rumah Firly Bahuri di Villa Bekasi, Jawa Barat. Lokasinya berada di pojok berlantai 2 dengan cat berwarna krem. Di rumah inilah kemudian penyidik Polda Metro Jaya melakukan proses penggeledahan yang dilakukan sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini. Informasinya bahwa proses penggeledahan di Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat ini dipimpin langsung oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Namun sejak pagi hingga siang hari ini kami belum melihat kehadiran Ade Safri Simanjuntak, Direskrimsus Polda Metro Jaya yang memimpin proses penggeledahan pada hari ini. Rumah Firly yang berlokasi di Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat ini memang sudah didiami dan digunakan oleh Firly Bahuri sejak belasan tahun yang lalu. Informasi yang kami dapatkan dari Ketua RW mengatakan bahwa sejak berpangkat Kapten, Firly Bahuri sudah menempati tempat tinggalnya di Villa Galaxy Bekasi ini. Ini adalah rumah utama yang digunakan dirinya ketika beraktivitas sehari-hari dan bahkan ketika sudah menjabat sebagai Ketua KPK. Keberadaan Firly Bahuri sampai saat ini pemirsa belum diketahui. Informasi dari jurnalis Metro TV, Valery Budianto mengatakan Firly Bahuri 2 jam yang lalu berada di kawasan Borobudur dan informasinya sempat menyatakan mau kembali ke rumahnya yang berlokasi di Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat ini. Namun melihat waktu tempuh perjalanan dari Borobudur ke Bekasi Barat yang sebetulnya tidak jauh, tidak memakan waktu lebih dari 1 jam. Namun kehadirannya tidak kunjung tiba sehingga kemudian awak media menyimpulkan jangan-jangan Firly Bahuri batal kembali ke rumahnya dan kemudian berada di lokasi lain pada saat ini. Firly Bahuri sendiri pun diketahui meninggalkan rumah Villa Galaxy ini sekitar pukul 8 pagi tadi sebelum proses penggeledahan dimulai. Ketika Firly Bahuri meninggalkan rumahnya ini, barulah kemudian penyidik Polda Metro Jaya datang bersama dengan puluhan anggota pengamanan untuk melakukan proses penggeledahan. Kita kembali berdiskusi dengan Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, apakah mungkin ketika status kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan, tapi kemudian polisi minggu depan misalnya tidak mengumumkan tersangka begitu, mengumumkan bahwa kasus ini tidak ada alat bukti yang cukup gitu untuk menetapkan tersangka. Apakah itu mungkin terjadi, Mas Boyamin? Ya kalau bicara mungkin toh kan, karena setelah digeledah sudah ini segala macam tidak cukup bukti atau tidak terpenuhi unsur begitu, bahwa tidak ada pemerasan, tidak ada gratifikasi, tidak ada pertemuan yang di lapangan bulu tangkis itu ternyata Pak Yassin Limpo yang memaksa, sudah diusir kan macam-macam gitu kan kalau versi dari sisi kiri gitu. Jadi sehingga kemudian ya dihentikan penyidikan dan kemudian diterbitkan SP3 surat perintah penghentian penyidikan gitu. Karena kalau dipaksa diteruskan ya bisa aja nanti jaksa menolak berkas, tidak dinyatakan lengkap, tidak P21 atau kalaupun dibawa ke pengadilan bisa nanti dapat putusan bebas karena memang tidak cukup bukti, tidak boleh dipaksakan gitu. Jadi boleh aja dan KPK pun akhirnya belakangan ini kan beberapa orang yang dituntut di pengadilan bebas, Ghazal Basaleh, sebelumnya Sofyan Basir PLN. Gitu. Jadi ada beberapa yang kemudian tanda kutip KPK kalah juga dengan yang diduga pelaku gitu. Jadi ini bisa aja nanti begitu nasib Pak Firly masih baik gitu, bukan soal melakukan atau tidak melakukan. Kita tidak tahu kalau itu, tapi
kecukupan alat buktinya gitu. Cukup enggak gitu. Nanti dinilai oleh jaksa, habis jaksa kemudian dinilai oleh hakim. Nah, kita tunggu gitu. Nah, kalau penyidik aja ragu, misalnya jaksanya ragu, yang paling krusial itu kan di jaksa. Nanti karena yang sidang itu kan yang jaksanya. Kalau alat buktinya enggak cukup meyakinkan, ya dia pasti menolak berkas dari polisi. Sehingga ya udah enggak mau dihentikan. Tapi rasanya kalau minggu depan langsung dihentikan juga enggak lah. Pasti akan masih didalami segala macam. Tapi kalau bicara saya yakin ini penetapan tersangka ya tinggal menunggu waktu aja, bisa-bisa ya minggu depan sudah ada penetapan tersangka ya kan. Ya, Mas Boyamin melihat proses penggeledahan ya, drama proses penggeledahan yang sedang sudah berlangsung sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini yang kami belum mengetahui informasi resmi dari Polda Metro Jaya seperti apa. Bagaimana kemudian respon KPK seharusnya dilakukan melihat ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh pimpinannya begitu? Ya menurut saya kan sederhana, ini termasuk Dewan Pengawas KPK segera melakukan koordinasi dengan penyidik. Kalau kemudian beberapa hal seperti foto pertemuan itu bisa dikonfirmasi bahwa sebenarnya Pak Yassin Limpo itu sudah jadi pasien KPK, ya segera aja dilakukan proses-proses istilahnya pemisahan gitu kan, segregasi. Artinya pada posisi segera ini bahwa dugaan ini apapun dilakukan oknum Pak Firly dan tidak terkait dengan KPK, memang bukan tugas dan kewenangan KPK, maka ya sudah disegregasi, kemudian KPK menyatakan dirinya tidak terkait dan kemudian bahkan Dewan Pengawas KPK meminta Firly nonaktif dulu atau bahkan ya Dewan Pengawas memberikan keputusan untuk dinonaktifkan sehingga tidak terganggu, tidak terseret, bahkan dapat dampak negatifnya, efek sampingnya supaya kemudian KPK ini secara kelembagaan steril. Kalau itu harus segera dilakukan Dewan Pengawas sebenarnya. Tapi kalau ini saling nunggu ya repot. Makanya saya menuntut kepada penyidik Polda Metro Jaya segera tetapkan tersangka. Paling tidak pasal 36 itu mestinya kan lebih gampang itu pembuktiannya. Soal nanti perjalanan waktu bisa 2 bulan, 3 bulan sambil melengkapi pasal 11-nya gitu. Ya, oke, nanti kita tunggu gitu. Tapi kalau pengen cepat ya dilakukan penahanan dan masa penahanan cuma 3 bulan, segera bawa penuntutan ke pengadilan supaya lebih cepat prosesnya dan hukum berlaku bagi semua. Siapapun tersangka korupsi dilakukan penahanan. Mestinya itu yang paling utama, lebih mudah itu yang dilakukan oleh penyidik. Dan Egan, minta tolong reporter itu shoot untuk gerbangnya yang menuju Pak Firly, apakah masih ada bintang 4-nya itu. Kalau setahu saya itu sudah pernah ada bintang 4-nya gitu. Dulu bintang 3, bintang 2 gitu ya. Untuk suatu keunikan dari gambar aja itu kan. Ya. Ada tadi Mas Boyamin, tadi kami sempat menampilkan pintu gerbang ya, masuk ke dalam Villa Galaxy memang ada bintang 4 di atasnya, Mas Boyamin. Mas Boyamin, itu keunikan kan gitu kan. Jadi pada posisi itu ya tidak kita tapi keunikan dari suatu gambar. Misalnya ini kan saya tambahkan, isu penggeledahan itu justru waktu penyidikan perkara dugaan pembocoran dokumen di Kementerian SDM. Saya dengar isu itu dan saya pikir wah teman-teman media ini dapat berita bagus ini, rumah ketua KPK digeledah dalam kasus isu pembocoran dokumen. Tapi nyampaknya itu mereda sendiri. Nah hari ini ternyata penggeledahan, saya sudah juga menduga pasti nanti ada penggeledahan ini. Karena ini kan nampaknya lebih serius penyidik Polda itu. Dan kalau tidak kuat alat buktinya, juga tidak berani penggeledahan. Karena nanti bisa digugat pra peradilan. Penggeledahannya nanti dinyatakan tidak sah, penyitaannya tidak sah. Jadi kalau tidak kuat itu seperti kasus pembunuhan, kasus penipuan, pemalsuan, segala macam, penyidik itu kalau tidak ada keyakinan yang kuat nggak berani melangkah lebih lanjut karena gampang dipatahkan. Kalau sekarang itu penggeledahan, kira-kira ini salah satu tanda gitu bahwa penyidik itu makin yakin, makin alat bukti dan kemudian formalitas saja sebenarnya penggeledahan ini karena rasanya kalau masih ada barang bukti ya keterlaluan lah betapa cerobohnya. Tapi ini kan seperti saya katakan tadi, mencari baju yang dipakai Pak Firly ketika berolahraga, ketika ada fotonya ketemu Pak Yassin Limpo, itu harus dicari itu. Kan itu. Sepatunya juga, raketnya juga gitu. Jadi itu harus dicari semua untuk membuktikan bahwa memang saat itu baju yang dipakai adalah baju itu. Dan kemudian ada fotonya di lapangan bulu tangkis Gor Tangki yang di Jakarta Barat yang belakang ini Glodok, Pasar Glodok itu. Nah, di situ. Nah, itulah yang kemudian ini perlu dilengkapi sedetail-detailnya dan ini penyidik nampak menurut saya sangat profesional dan dari sisi kacamata keseriusan ini levelnya sudah 80 di antara 1 sampai 100 itu kan.
Mas Boyamin, tapi kan ada sedikit keraguan ya bahwa polisi mampu bertindak profesional dalam melakukan penyidikan kasus ini. Kita tahu bahwa Firly Bahuri memang datang dari unsur Polri. Menurut Anda itu tidak tampak dari kejadian hari ini? Nampaknya kok kecil ya kalau ini saling melindungi begitu. Kalau saling melindungi nggak mungkin naik penyidikan. Karena sebenarnya mohon maaf itu kalau bicara oknum, hal-hal yang berkaitan dengan aliran uang transaksional oleh oknum nakal dalam rangka tanda kutip istilah 86 itu kan rasanya udah berseliweran aja. Justru ini mungkin sudah saling tega, tidak tahu ada proses apa persaingan atau proses yang kira-kira saling merasa terganggu gitu, sehingga pada level tertentu ini sudah keterlaluan, kira-kira gitu. Dan tanda kutip kalau bahasa orang bergaulan tidak bisa dimaafkan. Nah, ini apa yang kira-kira ini saling menyakiti atau apa Pak Firly menyakiti Polri atau Polri menyakiti sehingga saling mudah bahasa tanda apa nggak enaknya tega gitu loh kan gitu. Jadi kalau dalam keadaan normal-normal aja mungkin mohon maaf diduga bisa jadi saling menutupi dan saling melindungi karena nanti efeknya itu kan bisa saling bongkar gitu. Kalau saling bongkar kan ya membahayakan siapapun kan begitu dalam konteks yang diduga nakal gitu kan. Dan kita kan bahasanya oknum ini kan kalau persentase bisa aja lebih banyak daripada yang bersih gitu. Nah ini yang kira-kira banyak hal gitu kalau ini diproses hukum itu banyak istilahnya efek samping negatifnya gitu. Tapi kalau ini sudah, apakah yang faktor berikutnya adalah karena sudah perbuatan seseorang itu yang diduga pelaku itu betul-betul sudah keterlaluan gitu. Sudah diduga meras, diduga menerima gratifikasi, tapi masih juga masih melakukan proses yang kira-kira kejam gitu, dan kemudian banyak menyinggung orang sehingga kemudian ya ini mau tidak mau harus diproses begitu. Jadi ini mungkin aja faktor yang kedua karena bisa jadi ini adalah yang puncak gunung es dari dugaan-dugaan kontroversi yang dilakukan yang diduga pelaku, yaitu oknum pimpinan KPK yang ada di dalam surat perintah penyidikan Polda Metro Jaya gitu. Jadi ini kira-kira tataran keterlaluan bukan soal hubungan saling menyakiti, tapi keterlaluan yang diduga pelakunya gitu. Jadi ini bangsa ini sebenarnya harus terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang dengan segala risikonya tetap menyidik ini supaya membersihkan KPK. Misalnya kalau KPK-nya ada oknum nakalnya gitu. Dan inilah proses-proses yang kita tunggu, ya kan. Oke, baik Mas Boyamin, nanti kita akan tunggu hasil penggeledahan hari ini seperti apa. Mas Boyamin, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat siang Mas Boyamin. Bisa jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.